pengertian jual beli dalam Islam. Di dalam bahasa Arab, jual beli biasa disebut dengan al-bay, yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadalah. Kata ini dipakai untuk menyebut penjualan maupun pembelian. Secara pengertian secara umum, jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwat. Praktek jual beli dalam Islam sangat penting kedudukannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan dan larangan yang tertulis dalam Al-Quran mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Selanjutnya, jenis-jenis jual beli dalam Islam. Secara garis besar dalam Islam dikenal beberapa bentuk atau jenis jual beli. Adapun secara globalnya, jual beli itu dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu pertama jual beli sahih, kedua jual beli yang batal atau fasid. Jual beli sahih yaitu apabila jual beli itu telah disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehannya antara lain menyakiti hati si penjual, menyempitkan gerakan pasar, dan merusak ketentuan umum. Sedangkan jual beli yang batal atau fasid adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya. Demikian, jual beli yang batal merupakan apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila, atau barang yang diperjualbelikan adalah mengandung barang-barang yang diharamkan syara. Barang-barang yang diharamkan syara seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, antara lain jual beli buah yang belum muncul di pohonnya, menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, jual beli yang mengandung unsur penipuan, dan jual beli takaran dalam Islam. Adapun rukun jual beli ada 3. Yang pertama yaitu al-aqidah atau adanya orang yang berakad seperti penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu al-maqud alaih, artinya yaitu objek jual beli. Maksudnya, barang yang dibeli dan harga berupa nilai tukar pengganti barang tersebut, baik cara barter atau menggunakan uang dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sigot, adalah ijab dan qabul atau serah terima. Syarat jual beli dalam Islam yang pertama adalah berakal sehat, yang kedua adalah kehendak diri sendiri dalam melakukan transaksi, yang ketiga mengetahui kejelasan barang dan harga jual, yang keempat suci barangnya, yang kelima barang yang diperjualbelikan bermanfaat, yang keenam barang sudah dimiliki oleh penjual, yang ketujuh barang dapat diserah terimakan, yang kedelapan ijab dan qabul transaksi harus saling berhubungan, yang kesembilan lafaz dan perbuatan harus jelas. Hal jual beli yang dilarang dalam Islam ada 11 macam. Pertama, maisir, yaitu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan. Kedua, goror, transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Ketiga, tadlis, salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya. Keempat, riba, mengandung kelebihan yang dilakukan dalam bertransaksi. Kelima, gob, peristiwa jual beli di mana penjual menaikkan harga dagangan di atas harga pasar. Keenam, riswah, suap menyuap. Ketujuh, bai najasi, yaitu penjual dengan cara menciptakan penawaran palsu. Kedelapan, itikar, yaitu menjual barang yang langka ditawarkan dengan harga yang tinggi. Kesembilan, bai al-mutar, penjual dalam kondisi yang sangat membutuhkan sehingga pihak yang kuat mendapatkan keuntungan yang lebih. Kesepuluh, ikrah, yaitu suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa. Ke-11, ta'alluq, yaitu cacat akad. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum jual beli dalam Islam. Landasan hukum yang diperbolehkan dalam Islam yaitu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Yang pertama berdasarkan Al-Quran.
dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada surah Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Kemudian ada surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian berdasarkan as-sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bazzar dan Hakim yang berbunyi, Rifa'ah bin Rafi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi Muhammad SAW menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Kemudian hadis lain di mana Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Sa'id, Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang benar dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Yang terakhir ada ijma. Jual beli dalam Islam diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.